Pernahkah kau tersenyum di hadapan orang lain, tapi di dalam dirimu ada pertarungan yang tidak pernah berhenti? Pikiran yang berisik, hati yang resah, perasaan yang saling bertabrakan. Kita sering menyembunyikannya, tapi sebenarnya Allah tahu semuanya. Dan justru disitulah ada jalan pulang yang tidak pernah tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Selamat datang kembali di Jendela Filsafat, ruang refleksi di mana kita mencoba melihat hidup dengan hati yang lebih dalam. Sahabat, kalau kita mau jujur, setiap manusia menyimpan sesuatu yang tidak terlihat orang lain. Dari luar kita mungkin terlihat baik-baik saja, tersenyum, bisa bercanda, bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi di dalam diri ada sesuatu yang berbeda. Ada pikiran yang tidak henti-hentinya berbicara. Ada perasaan yang menekan. Ada batin yang tidak pernah benar-benar tenang. Kita semua membawa pertarungan yang jarang terungkap. Pertarungan ini kadang membuat kita lelah. Pikiran berlari ke masa lalu, mengulang-ulang penyesalan yang tidak bisa diubah. Pikiran juga melompat ke masa depan, memikirkan hal-hal yang bahkan belum terjadi. Sementara hati sibuk merasa takut, cemas, marah, rindu, kecewa. Dua kekuatan ini kadang tidak berjalan bersama, justru saling bertabrakan. Pikiran berkata satu hal, hati meminta hal lain. Kita ditarik dari dua arah yang berlawanan, dan itu membuat jiwa terasa sangat berat. Namun anehnya, pertarungan ini sering kita sembunyikan. Kita tidak mudah menceritakan apa yang benar-benar terjadi di dalam diri. Kadang karena takut tidak dipahami, kadang karena malu dianggap lemah, kadang juga karena kita sendiri bingung harus mulai dari mana. Maka kita memilih diam. Kita tersenyum, padahal di balik senyum itu ada pertempuran yang tak terlihat. Kita berkata, baik-baik saja, padahal di dalam hati ada badai yang sedang berlangsung. Sahabat, pertarungan batin bukanlah tanda kita rusak atau lemah. Justru itu tanda hati kita masih hidup. Hati yang mati tidak lagi peduli. Hati yang beku tidak lagi merasakan apa-apa. Tapi hati yang masih bergejolak, yang masih berperang, adalah hati yang sedang mencari. Itu artinya kita masih punya arah, meski belum jelas kemana. Dan Allah tahu persis pergulatan itu. Tidak ada satu pun yang tersembunyi darinya. Bahkan bisikan yang hanya muncul sebentar dalam kepala kita. Bahkan rasa yang tidak bisa kita ucapkan. Semuanya Allah pahami. Kita mungkin bisa menipu orang lain dengan wajah yang terlihat tenang. Kita mungkin bisa mengelabui dunia dengan senyum dan kata-kata sopan. Tapi kita tidak bisa menipu Allah. Dia lebih dekat dari apapun, bahkan lebih dekat dari diri kita sendiri. Dia tahu riuh pikiran yang melelahkan. Dia tahu hati yang cemas dan bingung. Dia tahu pertarungan yang tidak pernah kita ceritakan pada siapapun. Dan inilah yang sering kali kita lupakan. Kita kira pertarungan batin itu bukti Allah jauh, padahal justru sebaliknya. Allah membiarkan hati kita gelisah supaya kita sadar bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh sandaran, kita butuh pegangan, kita butuh Allah. Pertarungan ini adalah panggilan lembut agar kita kembali mengingatnya. Sahabat, bukankah seringkali yang paling melelahkan bukanlah masalah dari luar, melainkan dari dalam? Kita bisa menghadapi orang yang tidak suka pada kita. Bisa menghadapi komentar pedas, bisa menghadapi masalah pekerjaan. Tapi menghadapi diri sendiri, pikiran sendiri, hati sendiri, itu jauh lebih berat. Dan Allah tahu persis betapa beratnya itu. Karena itu Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia hadir bahkan ketika kita merasa sendirian. Dan inilah yang akan membawa kita melangkah lebih jauh. Jika kita sudah berani jujur bahwa ada pertarungan yang kita sembunyikan,
Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana pertarungan itu benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita menghadapinya ketika pikiran terlalu berisik dan hati tidak lagi tenang? Sahabat, mari kita lanjutkan perjalanan ini untuk melihat lebih dekat apa yang terjadi ketika kepala penuh suara dan hati penuh rasa. Disitulah kita akan menemukan betapa Allah tetap hadir, meski batin kita sedang kacau. Ketika pikiran berisik dan hati tidak tenang, sahabat, setelah kita menyadari bahwa setiap manusia membawa pertarungan batin yang sering disembunyikan, mari kita lihat lebih dekat bagaimana pertarungan itu terasa dalam keseharian. Pikiran kita tidak pernah berhenti bekerja. Ia selalu bergerak, ke sana dan kemari. Ada saat-saat pikiran kita terjebak di masa lalu. Kita mengulang-ulang hal yang sudah terjadi, menyesali apa yang tidak bisa diubah, membayangkan bagaimana seandainya dulu kita mengambil keputusan lain. Penyesalan itu tidak pernah selesai jika kita biarkan, dan itu membuat hati semakin berat. Lalu di sisi lain, pikiran juga sering berlari ke masa depan. Ia membayangkan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Pikiran bertanya, bagaimana nanti kalau gagal? Bagaimana kalau aku kehilangan? Bagaimana kalau semuanya berantakan? Bayangan-bayangan itu membuat kita cemas, membuat kita tidak tenang. Padahal semua masih kemungkinan. Kita capek, bukan karena sesuatu yang sudah pasti, tapi karena bayangan yang kita ciptakan sendiri di kepala. Dan di tengah semua itu, hati kita juga tidak diam. Hati merasa cemas, merasa takut, merasa rindu, merasa marah, merasa kecewa. Hati ingin didengarkan, ingin diberi ruang, ingin ditenangkan. Pikiran dan hati seperti dua suara yang berbicara bersamaan, tidak mau kalah, saling menuntut. Akhirnya, batin kita dipenuhi kebisingan yang tidak berhenti. Sahabat, rasa ini wajar. Kita semua mengalaminya. Tidak ada manusia yang kepalanya selalu tenang dan hatinya selalu damai. Bahkan, orang yang terlihat paling kuat di luar, bisa saja di dalam sedang sangat lelah menghadapi pikirannya sendiri. Maka, jangan pernah merasa aneh kalau pikiranmu terlalu ramai dan hatimu tidak tenang. Itu bukan tanda kau buruk, tapi tanda bahwa kau manusia. Dan di tengah kebisingan itu, Allah tidak menunggu kita tenang dulu baru mau mendekat. Allah tidak berkata, kalau kau sudah rapi, baru aku dengar. Tidak. Allah justru hadir di tengah kekacauan itu. Bahkan ketika pikiran kita tidak fokus, doa kita tidak sempurna, zikir kita bercampur dengan rasa cemas, Allah tetap menerima. Dia tahu betapa sulitnya menenangkan diri. Dia tahu betapa beratnya menata hati. Dan dia tidak pernah menolak kita hanya karena doa kita terdengar berantakan. Kadang, yang paling kita butuhkan bukanlah jawaban instan untuk semua pikiran yang berisik itu. Yang paling kita butuhkan hanyalah merasa ditemani, merasa tidak sendirian dalam keramaian batin kita. Dan itulah yang Allah berikan. Kehadirannya. Sebuah rasa bahwa ada yang mendengar meski kita tidak bisa merangkai kata. Ada yang memahami meski kita tidak bisa menjelaskan. Ada yang menerima meski kita datang dengan hati kacau. Sahabat, kita tidak bisa menghentikan pikiran sepenuhnya. Tidak mungkin. Pikiran memang diciptakan untuk bergerak. Tapi kita bisa memilih kemana arah hati saat pikiran itu sibuk. Kita bisa memilih untuk tetap berpegang pada Allah. Bukan dengan memaksa pikiran berhenti, tapi dengan mengingat bahwa Allah lebih besar dari semua bayangan di kepala kita. Dan inilah yang membuat hubungan dengan Allah terasa begitu penting. Ketika pikiran sibuk ke masa lalu dan masa depan, Allah mengingatkan kita untuk hadir di saat ini. Saat ini adalah waktu yang Allah berikan, bukan kemarin, bukan esok.
Dan saat inilah kita bisa menyebut namanya. Saat inilah kita bisa menghembuskan doa sederhana. Saat inilah kita bisa kembali sadar bahwa kita tidak sendiri. Sahabat, mungkin hari ini pikiranmu penuh dengan hal-hal yang belum jelas. Mungkin hatimu sedang tidak tenang, tapi percayalah, Allah tidak pernah jauh. Dia tidak menunggu kita sempurna untuk mau mendekat. Dia justru mendekat di tengah segala ketidakrapian kita. Dan inilah yang akan membawa kita melangkah lebih jauh. Kalau pikiran memang tidak bisa kita hentikan, lalu apa yang bisa menjadi pegangan agar kita tidak hanyut? Bagaimana caranya agar hati tetap terhubung dengan Allah di tengah kebisingan batin? Sahabat, mari kita lanjutkan perjalanan ini untuk menemukan bagaimana zikir sederhana bisa menjadi jangkar di tengah ombak pikiran yang berisik dan hati yang tidak tenang. Zikir sebagai pegangan. Sahabat, setelah kita menyadari bahwa pikiran sering berisik dan hati tidak selalu tenang, kita perlu menemukan satu pegangan, sebuah jangkar yang membuat jiwa tidak hanyut, meski ombak pikiran dan perasaan datang silih berganti. Dan pegangan itu adalah zikir, mengingat Allah. Zikir bukan hanya ucapan di bibir, ia adalah cara hati tetap terhubung dengan Allah di tengah kesibukan pikiran. Mungkin masalah tidak langsung selesai, mungkin kegelisahan tidak serta-merta hilang, tapi zikir membuat hati punya tempat pulang. Ia seperti tambatan di tengah lautan. Kapal tetap bergoyang, tapi tidak hanyut terbawa arus. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Ayat ini sederhana, tapi sangat dalam. Allah tidak berkata, hati akan tentram karena masalah selesai. Tidak juga karena semua keinginan tercapai. Namun ingat Allah. Itulah sumber ketenangan yang sesungguhnya. Kadang kita meremehkan zikir. Kita berpikir, apakah dengan hanya menyebut nama Allah masalahku akan selesai? Tapi sahabat, zikir bukan soal masalah selesai atau tidak. Zikir adalah tentang hati yang tetap hidup. Hati yang tetap tersambung pada Allah. Zikir adalah cara kita mengatakan, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku masih ingin dekat denganmu." Dan Allah pun berjanji, "Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu." Ayat ini adalah pelukan lembut bagi siapa saja yang merasa sendirian. Bayangkan, ketika kita menyebut namanya dalam kelelahan, Allah membalas dengan mengingat kita. Ketika kita datang dengan hati kacau, Allah tidak mengabaikan. Justru, Dia menjawab dengan cara yang lebih halus daripada yang bisa kita bayangkan. Sahabat, zikir bukan hanya tasbih panjang di waktu lapang. Zikir bisa sederhana. Satu napas dengan nama Allah, satu detik dengan istighfar, satu momen dengan hamdalah. Zikir bisa kita bawa kemana saja, di keramaian, di kesepian, di tengah tangisan, bahkan di sela pikiran yang berisik. Dan semakin sering kita berzikir, semakin hati ini punya tempat kembali. Ketika pikiran membawa kita ke masa lalu, zikir mengingatkan, Allah sudah menutupnya, jangan kau hukum dirimu terus. Ketika pikiran berlari ke masa depan, zikir berbisik, Allah sudah menyiapkan, jangan kau terlalu takut. Lalu bagaimana kita merasakan kehadiran Allah di tengah perang batin? Bagaimana Allah menjadi cahaya yang menyeimbangkan keduanya?